Selamat siang dok, perkenalkan nama saya Anggun Cempaka Wulandari dengan NPM 13011019072 dari tutor 8 Grup B Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran jurusan Pendidikan Dokter. Di sini saya akan mereview materi laboratorium anatomi minggu ini. Di mana di sini saya akan mereview dan membahas 3 hal, yaitu ada anterolateral abdominal wall, ada inguinal region, dan juga ada peritoneum. Nah, untuk yang pertama-tama ada anterolateral abdominal wall. Ini merupakan bagian abdomen dari thoracic cage, yaitu T7 dan juga T10 sampai ke pelvis, yaitu pelvis di bagian inguinal ligamen, iliac crest, dan juga pubic crest. Lalu untuk abdomen sendiri sebetulnya ada 4 kuadran dan juga ada 9 regio, di mana 4 kuadrannya ini ada di bagian atas ada right upper quadrant, left upper quadrant, di bagian bawahnya ada left lower quadrant dan juga right lower quadrant. Dan di sini juga ada 9 regio. Dari bagian atas ada hipokondriak, left hipokondriak, right hipokondriak, dan juga di bagian tengahnya ada epigastrik. Lalu di bagian tengahnya dari kiri ada left lumbar region, di bagian tengahnya ada umbilical region, di bagian kanannya ada right lumbar region. Lalu bagian bawahnya ada right iliac regio, ada left iliac regio, dan juga ada pelvic regio. Ini dikhususkan untuk mencari tahu pada bagian mana organnya masuk ke regio mana dan juga masuk ke kuadran mana. Contohnya seperti appendicitis, itu kan apabila ada usus buntu, itu berarti ada rasa sakit di bagian right lower quadrant, seperti itu. Lalu untuk anterolateral abdominal wall, saya masih membahas ini pada bagian layernya. Dari bagian superficialnya paling atas ada skin, lalu masuk ke bagian dalam ada subcutaneous tissue, ada muscle dan investing fascia, ada extraperitoneal fat, dan bagian dalamnya ada peritoneum parietal. Untuk muscle-nya sendiri ada 2, yaitu ada flat muscle dan juga ada vertical muscle. Kenapa disebut flat? Karena ini bentuknya adalah tipis dan bentuknya itu seperti horizontal, seperti ini. Dan dari bagian dalamnya itu ada transversus abdominis, di bagian luarnya lagi ada internal oblique, dan pada bagian luarnya lagi flat muscle ini ada external oblique. Lalu ada yang namanya vertical muscle. Sesuai namanya vertikal, dia bentuknya dari atas ke bawah atau sebaliknya. Ini ada piramidalis dan juga ada rectus abdominis, atau yang biasanya itu apabila terlihat akan memunculkan six pack, rectus abdominis ini. Lalu untuk bagian yang kedua saya akan membahas mengenai inguinal region. Ini merupakan batasan dari asis hingga ke pubic tubercle. Jadi apabila asis ada di sini, pubic tubercle ada di sini, jarak dari asis ke pubic tubercle dan bagian situnya disebut inguinal region. Di inguinal region ini ada yang namanya inguinal ligamen dan juga ada iliopubic tract. Kedua hal ini merupakan penebalan serat otot, yaitu inguinal ligamen penebalan serat otot eksternal fascia, dan iliopubic tract adalah penebalan serat otot transversalis fascia. Lalu di inguinal region juga ada namanya inguinal canal. Ini merupakan sebuah saluran yang tempatnya relokasi testis untuk laki-laki, dan dia run setengah dari inguinal ligamen inferomediali. Jadi dari atas ke bawah ke bagian dalam, inferomediali. Dan ini mempunyai batasan atau mempunyai dinding wall-nya. Ini ada banyak, tetapi saya akan menyebutkannya masing-masing satu saja. Untuk anterior wall dari inguinal canal ada external oblique aponeurosis, lalu posterior wall-nya ada transversalis fascia, roofnya ada iliopubic tract, dan floor-nya ini ada lacunar ligamen. Lalu di sini ada saluran inguinal region ini, di mana dia itu ada 3, ada deep inguinal ring, dia merupakan tempat masuknya, lalu nanti akan ke inguinal canal di bagian tengahnya. Dia merupakan tempat dari spermatic cord yang ada pada laki-laki, dan di perempuan itu ada round ligament of uterus. Setelah dari inguinal canal, dia akan berakhir di superficial ring, tempat keluarnya saluran tersebut. Lalu untuk bagian yang ketiga saya akan membahas mengenai peritoneum, di mana peritoneum ini merupakan sebuah lapisan yang untuk
menutupi, di mana layersnya ini ada dua, ada visceral dan juga ada parietal. Visceral ini dia fungsinya untuk menutupi organ-organ. Kalau misalkan di jantung dan juga di paru-paru, contohnya itu ada pleura dan perikardium. Lalu ada yang namanya parietal. Kalau misalkan parietal ini dia untuk melapisi dinding abdomennya. Lalu ada yang namanya peritoneal vessels atau recess. Ini merupakan pouch of peritoneum karena ada berbentuk sebuah lipatan. Jadi dia merupakan pouchnya. Lalu untuk modifikasi dari peritoneum ini sendiri, dia ada ligamen, di mana ligamen ini terdiri dari 2 layer of peritoneum. Lalu ada omentum. Omentumnya ini ada dua juga, ada greater dan juga ada lesser. Greater omentum ini terdiri dari 4 layer, di mana dia akan menggantungkan greater curvature of stomach, sesuai namanya greater omentum. Sedangkan untuk lesser omentum yang kedua, dia sesuai namanya dia akan menghubungkan lesser curvature dengan duodenum. Dan ini terdiri dari 2 layer of visceral peritoneum. Dan ada juga yang namanya modifikasinya berupa mesentery, dia merupakan double layer dari peritoneum. Ini biasanya ada di small intestine. Lalu untuk organ yang terkait pada peritoneum ini ada intraperitoneal dan juga ada retroperitoneal, ekstraperitoneal, dan juga subperitoneal. Untuk intraperitoneal ini adalah organ yang sepenuhnya tertutupi oleh peritoneum. Contohnya itu ada lambung, ada transversalis, colon, dan ada sebagainya. Lalu untuk yang partially covered, dia ada 3, ada retroperitoneal, ada ekstraperitoneal, ada subperitoneal. Nah, untuk ini sendiri contohnya ada ascending colon dan juga descending colon. Jadi untuk ascending dan descending colon dia hanya tertutupi sebagian di bagian anteriornya saja sama peritoneum, dilapisinya hanya bagian anterior tapi bagian posteriornya tidak tertutupi. Lalu ada yang namanya peritoneal cavity, ini merupakan potential space antara parietal dan juga visceral peritoneum. Ini ada dua, ada lesser sac dan juga ada greater sac, di mana lesser sac ini tempatnya ada di posterior dari gaster, dan jarak antara lesser sac dan juga greater sac ini ada sebuah lubang di mana disebut omental foramen. Lalu untuk yang kedua tadi ada greater sac, ada supracholic compartment dan juga ada infracholic compartment. Untuk supracholic compartmentnya itu ada anterior dan juga posterior greater omentum, sedangkan inferior compartmentnya ada posterior dan juga inferior dari greater omentum. Baik, sekian review dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.